Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh LP3ES. Diskusi ini tentang situasi Indonesia dan terkait dengan peluncuran buku yang berjudul Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil. Para pembicara dalam diskusi ini semua memiliki pandangan yang sama dan sangat negatif terhadap perkembangan demokrasi. Karena di mata mereka, demokrasi ini terus-menerus merosot. Dan kemudian juga adanya penegakan hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Ini belum lagi dengan adanya kekebalan hukum yang dimiliki oleh para petugas keamanan. Dalam hal ini adalah polisi. Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, mengatakan bahwa baru pertama kali ini pemerintah menunjukkan sikap bahkan seolah-olah sebagai oposisi terhadap KPU. Dan dia juga melihat adanya tiba-tiba penghentian pembicaraan proses pembuat pencabutan dan pembuatan rancangan undang-undang pemilu baru. Ini jelas berbeda atau merupakan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat. Sebab risiko tanpa revisi undang-undang pemilu, beban akan berlipat ganda dan korban jiwa akan tetap berjatuhan, bahkan lebih dari ratusan sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya. Bravos, your digital radio station. Refleksi 2021 dan Outlook 2022, Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil. Saya dan Mbak Aisyah Putri Budiatri menulis bab 5 yang kami beri judul Kuasa Elit Politik dan Tata Kelola Pemilu Menjelang 2024. Saya ingin pengantar dulu bahwa apa yang kami tulis di buku ini bercerita soal apa yang terjadi terutama berkaitan dengan agenda demokrasi elektoral pada 2021. Tahun 2021 menjadi tahun kunci bagi persiapan pelaksanaan pemilu 2024 karena belajar dari pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya, apalagi kita di era reformasi sejak 99 sudah berkala secara periodik gitu ya, menyelenggarakan pemilu baik pemilu legislatif dan di 2004 kita mulai pilpres secara langsung. Tradisinya adalah 3 tahun sebelum pemilu dilaksanakan terlebih dahulu akan ditetapkan berbagai kebijakan menjadi dasar penyelenggaraannya. Disitulah kemudian evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya direfleksikan dan kemudian diformulasikan dalam kebijakan berupa undang-undang pemilu yang dianggap akan mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik serta kompetisi yang lebih adil dan setara. Nah, di dalam perjalanan 2021, ternyata yang kita temui adalah pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dihentikan oleh DPR bersama pemerintah dan DPD. Itu penghentiannya pada tanggal 9 Maret 2021 yang sesungguhnya proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum ini sudah berlangsung sejak 2019 akhir dan pada 9 Maret 2021 anti klimaks. Setelah rangkaian panjang penjaringan aspirasi masyarakat, keluar energi yang besar, tenaga, biaya yang dikeluarkan untuk itu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana akuntabilitas pemerintah, DPR, dan para elit yang terlibat sebagai pejabat publik yang secara tanpa terukur, tanpa terbuka, akuntabel, partisipatif, memutuskan secara sepihak menghentikan proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Selain itu juga 2021 kita diwarnai oleh pembahasan jadwal pemungutan suara pemilu 2024 yang berlarut-larut dan adanya sikap berbeda pemerintah yang ditunjukkan secara terbuka kepada publik. Jadi kalau melihat jalan terjal menuju pemilu 2024, sesungguhnya gambaran itu sudah sangat terang benderang kita rasakan dan kita bisa
lihat secara terbuka di 2021, penghentian pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum, lalu kemudian pembahasan hari pemungutan suara yang tidak pernah dalam sejarah elektoral kita menemukan misalnya tarik-menarik antara pemerintah dan KPU, tetapi pada tahun 2021 kita diperlihatkan bagaimana pemerintah seolah menjadi oposan atas pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang kemandiriannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Termasuk juga Undang-Undang Pemilu kita sudah memberikan otoritas untuk menentukan hari dan tanggal pemungutan suara pada KPU, meskipun KPU memang harus mendengarkan, melibatkan dan berpartisipasi, memberi ruang partisipasi pada semua kelompok, tapi baru pertama kali dalam sejarah demokrasi elektoral kita pemerintah menunjukkan perbedaan sikap secara terbuka atas tawaran-tawaran hari pemungutan suara yang diberikan oleh KPU. Dan itu sebenarnya seharusnya ya bisa dibaca sebagai tanda bahwa 2024 itu akan sangat terjal perjalanan pemilu kita. Tapi kita semua tidak membayangkan bahwa jalan terjal itu akan disuguhkan dengan menu yang sangat menyesakan dada ya, yang sangat tidak terduga, yaitu tawaran dari para elit untuk menunda pemilu dan tidak menyelenggarakan 2024. Walaupun kemudian anasir-anasir itu mestinya bisa kita baca ya, tapi saya sendiri tidak membaca sampai kemudian para elit dan pejabat publik akan seberani itu melakukan perlawanan terhadap komitmen demokrasi elektoral kita yang sudah dijamin oleh konstitusi. Nah, bagaimana kemudian pemilu 2024 tanpa amandemen, tanpa revisi undang-undang pemilu, mohon maaf. Nah, yang pertama, kita tentu akan menyelenggarakan kembali pemilu 2024 seperti pemilu 2019, memilih 5 posisi sekaligus, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Tidak ada perubahan variabel sistem pemilu, di mana ambang batas parlemen tetap 4%, alokasi kursi di dapil tetap 3-10 untuk DPR, dan 3-12 untuk DPRD, serta ambang batas pencalonan presiden tetap 20% kursi DPR atau 25% suara sah hasil pemilu DPR terakhir. Jadi kita akan tetap mempertahankan beberapa hal yang merupakan anomali dalam praktik demokrasi elektoral, antara lain adanya ambang batas pencalonan presiden yang merujuk pada kekuatan masa lampau atau yang dikenal dengan istilah populer presidential threshold, yang merujuk kekuatan legislatif masa lampau. Sudahlah pencalonan presiden dalam sistem presidensil menggantungkan pada kekuatan parlemennya pun merujuk pada kekuatan parlemen masa lampau, dan itu akan terus kita pertahankan sampai 2024. Nah, yang kedua, tidak ada kemajuan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Kita akan tetap pada stagnasi kuota pencalonan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan sistem semi-zipper, setiap 3 caleg memuat paling sedikit 1 caleg perempuan. Yang berikut lagi, pemilu akan beririsan tahapan dengan pilkada serentak nasional yang diselenggarakan pada November 2024. Artinya, tanpa revisi undang-undang pemilu, maka beban kerja besar, kerumitan, dan kompleksitas teknis, serta potensi polarisasi akan kembali kita hadapi pada 2024. Berikut, ya. Nah, bagaimana kemudian pencabutan RUU Pemilu? Kita membaca pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 yang diputuskan oleh pemerintah, DPR, dan DPD setelah perjalanan 2 tahun lebih melakukan proses pembahasan RUU Pemilu ini. Nah, bacaan kami adalah dihentikannya pembahasan RUU Pemilu menunjukkan bahwa para elit politik secara terbuka mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas demi kepentingan politik mereka yang pragmatis. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa elit politik menunjukkan oposisi terbuka pada aspirasi dan suara publik atas pengaturan dan tata kelola pemilu yang demokratis. Jadi sebenarnya
bibit-bibit oposisi terbuka para elit politik terhadap aspirasi publik itu sebenarnya sudah ditunjukkan secara eksplisit ketika semua pihak, hampir tidak ada lembaga penelitian, lalu juga masyarakat sipil, penyelenggara pemilu yang tidak merekomendasikan adanya revisi undang-undang pemilu atau kemudian meninjau ulang desain keserentakan serta pengaturan akuntabilitas keuangan politik kita menuju 2024. Tapi berbagai pilihan aspirasi itu, walaupun misalnya DPR sudah melakukan RDPU bersama para pakar, Balek sudah melakukan RDPU bersama banyak sekali pakar kepemiluan demokrasi, semuanya merekomendasikan agar dilakukan revisi undang-undang pemilu, tapi pilihan kebijakan yang diambil oleh para elit politik kita adalah menunjukkan oposisi terbuka terhadap aspirasi tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita melihat perjalanan di 2021, sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian oposisi terbuka itu ditunjukkan makin dan makin terbuka lagi, bahkan dalam satu sisi secara berani menerabas undang-undang dasar dengan tujuan untuk menunda pemilu 2024, bahkan membatalkan pemilu 2024 dan menjadikan pemilu yang periodik berkala itu tidak terselenggara pada 2024. Kepentingan politik pragmatis elit ini diantaranya terkait dengan 3 hal, yakni kepentingan untuk mempertahankan aturan tentang ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, serta agar jadwal pilkada dijalankan serentak tetap pada tahun 2024. Jadi kuasa elit politik itu bertemu, baik para elit politik dari partai kecil menengah maupun partai besar, yang kemudian terfasilitasi secara keseluruhan melalui pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu dengan dicabutnya rancangan Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas. Nah, pengabaian kepentingan publik untuk kepentingan pragmatis elit ditengarai terjadi karena 2 hal. Pertama, postur koalisi politik pemerintah di parlemen yang gendut, dan ini kemudian melemahkan kontrol dan pengawasan pada kinerja pemerintah dan parlemen, serta adanya efek euforia pengaturan pemilu berlebih di masa pandemi COVID-19. Di Pilkada 2020, keputusan untuk menunda atau melanjutkan pemilu itu tidak hanya menjadi otoritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mandiri, tetapi juga kemudian menjadi otoritas bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Nah, ditarik masuknya DPR dan pemerintah dalam proses-proses teknis penyelenggaraan pemilu itu menjadi romansa yang ingin terus dilanjutkan. Dampaknya apa? Ketika pembahasan hari pemungutan suara untuk 2024, pemerintah dan DPR pun merasa harus menjadi bagian di dalam memutuskan kapan hari pemungutan suara itu harus ditentukan. Makanya kemudian baru pertama kali dalam sejarah elektoral Indonesia, hari pemungutan suara itu diputuskan berlarut-larut pembahasannya sampai 1 tahun lebih. Dan kemudian pada 24 Januari 2022 barulah tercapai konsensus politik antara KPU, pemerintah, dan DPR. Hari pemungutan suara itu akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024. Hal yang mana itu pun diingkari oleh mereka yang sudah membuat konsensus politik itu, dibuktikan dengan 3 ketua umum partai kemudian menyatakan tidak menyatakan usulan untuk tidak menyelenggarakan pemilu pada 2024, melainkan ditunda paling lama maksimal 2 tahun, yaitu artinya 2026. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Nah, apa yang menjadi risiko pemilu tanpa revisi Undang-Undang Pemilu? Kami mencatat beberapa hal. Kita akan berhadapan pada sejumlah risiko di 2024, dan ini kemudian mulai kita rasakan sejak saat ini. Yang pertama adalah tidak hanya berdampak secara teknis kepemiluan, yaitu beban penyelenggaraan akan semakin berlipat ganda dibandingkan pemilu 2019, serta adanya risiko korban jiwa seperti pada pemilu sebelumnya. Kalau kita ingat 2019 setidaknya ada 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 diantaranya sakit setelah menjalani tugas sebagai petugas pemilu. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Pemilu, maka konfigurasi teknis penyelenggaraan pemilu akan tetap sama dan kita mengandalkan terobosan-terobosan hanya pada kemampuan KPU untuk melakukan terobosan dan juga Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Artinya potensi itu masih akan tetap besar
Apalagi kemudian misalnya konsekuensi untuk melakukan inovasi yang berdampak pada kebutuhan anggaran disikapi dengan sampai hari ini belum ada kepastian soal anggaran penyelenggaraan pemilu 2024. Selain risiko dari sisi beban penyelenggaraan dan juga risiko korban jiwa, juga ada risiko substansi hasil pemilu, termasuk legitimasi hasil pemilu, karena kita akan berhadapan kembali dengan potensi misalnya koalisi pencalonan yang pragmatis, yang transaksional, dan juga tingkat suara tidak sah yang tinggi, yang kemudian akan berpengaruh terhadap bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan menjadi kehendak rakyat itu sendiri. Kemudian kehendak membangun sistem presidensialisme dan demokrasi yang semakin kuat dan efektif pun makin sulit dilakukan. Pemusatan kekuasaan melalui dukungan pragmatis dan transaksional pada koalisi pencalonan Pilpres membuat kontrol atas kebijakan eksekutif makin melemah, yang berdampak pada menurunnya kinerja legislasi dan pengawasan parlemen. Inilah apa yang kita refleksikan dalam 2021, yang kemudian mulai kita rasakan di 2022 awal, ini akan punya potensi besar kembali terulang pada 2024. Nah, ini 2 slide terakhir, Mbak Lia. Jadi pengalaman kita pada 2021 dan outlook kita di awal 2022, kalau kita refleksikan menggunakan Global State of Democracy Index yang dirilis oleh International IDEA. Jadi pada 2021 awal di bulan Maret, International IDEA merilis Global State of Democracy Index untuk Indonesia tahun 2020. Nah, di sini diperlihatkan ada penurunan kinerja demokrasi Indonesia dari yang semula mid performance gitu ya, mid level performance, jadi kinerja menengah, menjadi berkinerja rendah atau berkinerja lemah, low or weak performance. Tetapi ternyata ada penyumbang terhadap kinerja demokrasi kita di warna yang masih hijau. Yang warna hijau ini artinya kinerjanya masih baik. Dan ternyata kalau kita lihat, mohon maaf ini terlalu kecil, yang menyumbang kinerja baik atau kinerja hijau itu adalah 1. Electoral participation, 2. Clean election, 3. Electoral inclusive suffrage atau hak pilih yang inklusif, yang keempat elected government, dan yang kelima media integrity. Jadi kontribusi dari variabel pemilu dan partisipasi elektoral itu sangat tinggi pada pengukuran kinerja demokrasi Indonesia. Tapi faktanya ada kecenderungan para elit, dan itu kita rasakan sejak 2021, menganggap pemilihan langsung adalah gangguan bagi stabilitas dan ekonomi. Hal itu diekspresikan dengan salah satunya memaksakan dalam 5 tahun agenda elektoral Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu hanya berlangsung pada 1 tahun yang sama. Makanya Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu dipaksakan semua diborong dalam 1 tahun yang sama, yaitu 2024. Padahal desain yang diusulkan oleh banyak pihak adalah memisahkan tahun antara pilkada dengan pileg dan pilpres. Setidaknya ada jeda 2 tahun. Tapi kan kemudian itu tidak diakomodir melalui misalnya pencabutan rancangan undang-undang pemilu yang sudah memperkenalkan desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dengan jeda 2 tahun. Itu dibatalkan dan dicabut pembahasannya. Nah, padahal kalau kita lihat dari sisi teknis, desain penjadwalan pemilu seperti itu yang dalam 5 tahun, semua pemilunya diborong di 1 tahun yang sama, itu berdampak pada beban kerja penyelenggaraan yang besar, kompleksitas teknis, memperlemah kinerja partai politik, karena partai dalam 5 tahun hanya bekerja pada fase-fase elektoral, dan mereka hanya akan dipaksa bekerja pada dalam 5 tahun itu sekali saja, begitu ya. Dan yang terakhir, mempersempit kontrol publik pada kinerja pejabat publik dan elit politiknya, karena tidak ada mekanisme selain daripada agenda elektoral 5 tahunan untuk mengkoreksi kinerja pejabat politiknya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa dilakukan? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Wija, mungkin resiliensi berlebihan, perlawanan lebih tepat, tapi saya tetap menggunakan ketahanan masyarakat sipil karena kami mempraktikkan ini di Perludem misalnya. Yang pertama, di tengah penghindaran terbuka pembentuk undang-undang untuk melahirkan legislasi pemilu yang demokratik, ini saya baru bicara di aspek legislasi pemilu ya, yang kami sebut dengan penghindaran fungsi legislasi. Sebenarnya penghindaran fungsi legislasi ini
bukan hanya di sektor pemilu, sebut saja misalnya RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, sudah 18 tahun mangkrak, tidak ada perkembangan yang menjanjikan. RUU masyarakat adat, RUU TPKS. Jadi kita bisa melihat sebenarnya selain ada upaya untuk penghindaran pembatasan masa jabatan, kami juga melihat ada fenomena penghindaran untuk menjalankan fungsi legislasi dalam menerbitkan produk-produk legislasi yang demokratik. Namun meskipun ada situasi yang seperti itu dan kita lihat fenomenanya di isu kepemiluan melalui pencabutan RUU Pemilu, upaya untuk menghadirkan legislasi yang demokratis harus terus diupayakan oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil bisa menempuh mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau mendorong secara terus-menerus penyelenggara pemilu agar mengambil langkah terobosan dan inovasi yang bisa menghadirkan manajemen teknis pemilu yang berkeadilan, serta kompetisi yang lebih setara dan berimbang di antara peserta pemilu. Yang ketiga, kolaborasi dan sinergisitas gerakan antara organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi dan media massa diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang dan kontrol yang diperhitungkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan para elit. Karena kalau kita mengandalkan pada kontrol lembaga-lembaga formal, sudah tidak memungkinkan nampaknya di tengah pemusatan kekuasaan. Oleh karena itu, sinergitas masyarakat sipil dan media yang menjadi ruang yang sekiranya kita harapkan bisa menjadi ruang ekspresi kontrol itu. Bravos, your digital radio station.